2021 kemarin ya oleh WHO dikatakan bahwa Indonesia menduduki peringkat kelima loh untuk penyakit diabetes mellitus. Duh, serem banget. Bahkan kemarin kami mendapatkan laporan dari Kementerian Kesehatan Indonesia di 2 tahun terakhir ini saja penyakit diabetes bukan hanya menyerang usia tua, tapi anak balita sudah mulai banyak kena diabetes. Aduh. Turunan berarti. Sahabat Sonfy, jangan lupa di subscribe dan klik loncengnya ya. Insya Allah bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sonfy, alhamdulillah seneng banget hari ini kita lagi di rumah. Dan kayaknya sahabat Sonfy pasti udah tahu karena kalau kita lagi di rumah ya, tempat rumah kita kayak gimana. Nah itu hari ini kita kedatangan tamu spesial nih. Kenapa aku bilang spesial? Karena ini ada salah satu yang bener-bener sering aku dengerin kalau di TikTok gitu. Nah, kenapa aku sering dengerin di TikTok? Karena semua informasinya ini sangat sangat positif nih. Jadi yang luar biasanya aku baru banget bisa ngedengar dari unsur medis dan juga dari unsur agama, dua-duanya tuh disatukan dan itu tuh bener-bener nyambung, jadi nggak asal-asalan gitu loh. Nah hari ini kita udah kedatangan, biasanya katanya dipanggilnya Dok Cai. Halo. Hai Dok. Sahabat Sonfy. Jadi awalnya seperti apa? Aku harus cerita dulu sebelum Dok Cai ini akan menjelaskan nih tentang sistem pengobatan dari Dok Cai sendiri seperti apa ya. Nah jadi awalnya itu, jadi aku tuh lagi berdoa nih sayang sama Allah gitu. Kalau aku tuh sering banget bilang kalau aku tuh hubungan ke Allahnya tuh bener-bener aku perbaikin, aku semakin deketin lagi. Kalau ada masalah, kalau ada apa tuh lebih mendekatkan diri sama Allah gitu. Nah suatu saat kemarin ada di berita kalau aku tuh sempet sakit gitu. Nah itu sempet heboh juga ya aku sakit gitu. Nah ya terus udah gitu. Padahal sakitnya juga. Iya sih gitu, masih bisa alhamdulillah terobati ya gitu. Itu karena kuasa Allah banget. Yang akhirnya bilang nih, ya Allah aku nih pengen sembuh, capek banget nih kayak gini terus gitu. Ngomongnya sama Allah tuh di dalam hati gitu. Terus setiap sholat ngomong begitu gitu. Pas lagi sholat malam juga ngomong kayak gitu, pokoknya minta dikasih jalan keluar aja sama Allah, nih aku harus gimana sih sebenarnya kayak gitu. Nah tiba-tiba pas aku lagi keesokan harinya lagi scroll TikTok gitu, itu bisa-bisanya lo video Dok Cai ini muncul di beranda aku, itu kan luar biasa banget. Lagi kayak tetet gitu kan? Enggak, masa joget? Lagi gimana Dok Ya Cai? enggak lah, masa joget-joget. Jadi Dok Cai ini memberikan informasi seputar kesehatan gitu loh. Nah tapi banyak kan, maksudnya seputar kesehatannya tuh dari herbal iya, dari secara medis iya, dari secara agama juga iya. Dan akhirnya membuat aku bener-bener kepengen banget ketemu sama Dok Cai itu. Dok Cai itu pernah bilang gini, nggak ada penyakit yang nggak ada obatnya Bu gitu. Karena Allah itu bilang dalam Al-Quran kalau seandainya semua penyakit itu ada obatnya. Dimana di saat penyakit itu diturunkan juga penawarnya, benar ya Dok Cai ya? Yes. Gitu. Itu luar biasa banget dan disitulah aku jatuh hati gitu. Jatuh hatinya itu sama pengobatannya. Oh. Jadi pengobatan Dok Cai ini kan pengobatan holistik ya Dok ya. Aku sendiri dan suamiku ini kita belum tahu nih pengobatan holistik tuh seperti apa sih gitu. Dan ini tuh berawal dari mana sampai akhirnya Dok Cai ini mengambil arah, gue mau ngobatin orang, bahasanya gitu ya, gue mau ngobatin orang dengan cara holistik dan akhirnya bisa bikin mereka sembuh gitu. Kalau mundur ke belakang sekitar awal abad 19, dunia waktu itu lagi
tercekam oleh penyakit infeksi. Jadi pada saat itu di Eropa banyak sekali orang sakit karena infeksi. Bahkan penyakit lepra pada saat itu adalah penyakit yang mematikan. Penyakit cacar air itu penyakit yang tidak bisa disembuhkan pada saat itu. Bahkan lebih pandeminya itu lebih dahsyat daripada COVID-19 yang kemarin. Ya kan? Karena memang pada saat itu belum ada yang namanya pengobatan secara medis. Semuanya baru sifatnya tradisional. Nah, akhirnya yang namanya manusia itu kan diberikan kemampuan oleh Allah ya. Jadi manusia itu punya satu sifat yang kalau kepepet nih, kan ada the law of kepepet gitu. Kepepet. Jadi kalau kepepet, manusia itu punya kemampuan yang bisa keluar Tiba-tiba yang jauh dari apa yang dibayangkan oleh seorang itu sendiri. Gitu kan. Sehingga pada saat itu muncullah berbagai macam bentuk pengobatan, termasuk ditemukannya antibiotik pertama kali, ya kan, penisilin. Akhirnya terjadi revolusi di bidang kedokteran, yang dimana banyak sekali ditemukan metode-metode medis yang memang mengobati lebih kepada simptom. Ya, antibiotik ditemukan, analgesik, antipiretik, itu obat-obat yang semua sifatnya adalah simptom. Memang untuk pengobatan medis pada saat itu dianggap sebagai penolong, ya karena memang antibiotik itu dianggap pada saat itu obat dewa lah, gitu loh, karena dapat mengobati secara cepat penyakit-penyakit infeksi. Namun dunia kan berubah. Sekarang penyakit bukan lagi didominasi penyakit infeksi, penyakit degeneratif seperti jantung koroner, penyakit stroke masih menjadi pembunuh nomor 1 di dunia. Penyakit diabetes. Indonesia ini tahun 2021 kemarin ya oleh WHO dikatakan bahwa Indonesia menduduki peringkat kelima loh untuk penyakit diabetes mellitus. Aduh, serem banget ya. Bahkan kemarin kami mendapatkan laporan dari Kementerian Kesehatan Indonesia, di 2 tahun terakhir ini saja penyakit diabetes bukan hanya menyerang usia tua, tapi anak balita sudah mulai banyak kena diabetes. Aduh. Turunan berarti, bukan karena Semua makanan. penyakit pasti ada faktor genetikal, tapi lebih ke kita bicara penyakit degeneratif kan berarti penyakit lifestyle lah katanya. Ya artinya dunia berubah. Nah, dalam dunia kedokteran medis, kalau sudah bicara penyakit degeneratif kan katanya nggak ada obatnya, katanya nggak bisa disembuhkan. Diabetes iya kan, Ya kan? orang kan semua orang tahu bahwa diabetes nggak bisa disembuhkan. Nggak bisa disembuhkan. Ya, kita akan bahas nih kenapa kok nggak bisa disembuhkan tuh alasannya apa gitu. Kita akan bahas hari ini, gitu ya. Iya Nah dong. itu dia, Iya dong. itu kita Iya akan dong. bahas. Apalagi aku mau maksudnya banyak banget yang penyakit diabetes nggak bisa disembuhkan. Ya. Tapi saya masih inget nih kata-kata dokter Chai, Betul. Dok Chai, bahwa nggak ada penyakit yang nggak ada obatnya. Tidak ada obatnya. Nah jadi gimana tuh dok? Ya, jadi masih nyambung nih cerita tadi. Akhirnya terjadi kebuntuan lah dalam dunia kedokteran. Sementara kita tahu bahwa sebelum ada medis kan ada pengobatan tradisional. Namun pengobatan tradisional pun punya kelemahan. Ya, obat-obat yang dipakai itu semua sifatnya empiris, ya tidak teruji klinis, ya sifatnya ya hanya sekedar apa ya, tidak dapat dibuktikan secara ilmiah lah kalau yang namanya tradisional. Ya. Sehingga yang pada saat itu saya berpikir, ya ini pengobatan medis itu kan juga datangnya dari Allah, ilmu Allah. Pengobatan tradisional juga begitu. Pasti ada yang baik dong dari medis. Iya. Iya. Nggak mungkin nggak ada yang baik, Betul. ya kan? Begitu juga pengobatan tradisional. Semua punya kelebihan dan kekurangan kan gitu. Saya berpikir bahwa ilmu Allah ini luas banget, seluas samudra, mungkin seluas angkasa. Tinggal manusianya yang gimana caranya kita Cari. terus menggali, terus mencari ilmu Allah yang mungkin bagaikan setitik debu di padang pasir. Ilmu kita yang kita dapatkan sekarang ini ya seperti itulah. Jadi saya hanya berpikir simpel pada saat itu, harusnya bisa disembuhkan dong penyakit diabetes, hipertensi. Masa iya sih Allah menurunkan penyakit sampai tidak ada obatnya? Lalu ternyata apa yang saya pikirkan itu kok terjawab dengan saya discuss dengan ustadz, saya discuss dengan teman-teman yang mengerti agama.
ternyata iya ada hadisnya kan gitu. Ya kan likulli da'in dawaun, setiap penyakit pasti ada obatnya kan begitu kan. Sehingga di sini akhirnya saya harus belajar lagi pengobatan di luar medis. Pada saat itu belajar pengobatan tibum nabawi, pengobatan Ayurveda India, bahkan dapat kesempatan belajar sampai ke Cina untuk mendalami pengobatan TCM, tradisional Chinese medicine. Ya pada saat itu saya hanya berpikir, kayaknya saya pengen lebih ingin ke pengobatan tradisional deh. Karena sifat tradisional itu sebetulnya mengobati. Pada saat itu pikiran saya. Tapi kembali lagi Allah menentukan jalan hidup saya lebih indah gitu. Maksudnya lebih indah gimana? Ya beberapa kali saya mendapatkan kesempatan untuk menjadi konsultan perusahaan herbal dari Eropa, dari Kanada, dari China. Yang di situ saya banyak belajar teknologi. Ternyata pengobatan medis dan tradisional bisa digabungin loh. Bisa digabungin, yang baik-baik diambil, yang ada efek sampingnya kita buang, dan yang tidak mungkin insya Allah bisa menjadi mungkin dengan teknologi yang ada. Karena teknologi berkembang pesat. Nah inilah saya berpikir bahwa kita jangan tutup mata, kita jangan alergi dengan teknologi loh. Di luar sana teknologi berkembang pesat. Sehingga inilah yang kami maksud, pengobatan holistik adalah menggabungkan antara medis dan tradisional yang ditutupi, dilengkapi dengan berbagai macam teknologi modern. Termasuk obat herbalnya pun, itu yang kita pakai bukan obat herbal tradisional, tapi dengan herbal yang memang dibuat dengan teknologi tinggi, seperti itu. Tapi konsepnya begini sebetulnya, bahwa manusia itu kan terdiri dari 3 unsur, mind, body, and soul. Kita punya pikiran, kita punya raga, jasmani, dan kita juga punya kolbu. Jadi yang dimaksud kesehatan secara holistik adalah sehat pikirannya, sehat jasmaninya, dan sehat spiritualnya. Jadi 3 ya? 3 ini gitu. Sementara dalam dunia kedokteran medis yang dieksploitasi hanya jasmani kita, bener ya? Dilihat nih sakitnya apa sih, diobati itu. Ternyata banyak pasien kok yang sakit ternyata karena stres. Benar-benar sih, itu Ya aku kan? setuju sih. Benar. Banyak juga pasien saya yang sakit juga ternyata kolbunya yang sakit, gitu kan? Nah, ini yang dimaksud pengobatan secara holistik. Seperti itu. Luar biasa ya, jadi 3 digabungin jasmani, Iya. terus juga Pikirannya, pikirannya juga kolbunya gitu. Luar Seperti biasa itu. banget. Malah Masya Allah. biasanya yang tadinya penyakitnya cuma biasa aja, gara-gara pikirannya malah jadi makin parah. Makin parah. Benar-benar. Iya kan? Dan banyak juga penyakit yang ditimbulkan gara-gara stres juga kan. Salah satunya kan kalau kita kayak aku nih kemarin waktu pas sempat sakit lambung ya. Jangan stres Bu gitu, jangan stres Bu. Kenapa nggak boleh stres ya? Oh ternyata karena asam lambungnya bisa naik gitu kan. Terus kayak diabetes, jangan stres ya Pak, Bu, siapa gitu kan. Kayak dulu almarhum Papa ada diabetes, ya karena takut kalau pikiran jadinya diabetesnya gulanya naik. Makanya aku kata dokter kan disuruh perhatiin tekanan darah tinggi dan stres aku kan. Makanya aku suka merhatiin dia nih. Emang maksudnya punya Jadi aku perhatiin. Nggak aja ada, dia. maksudnya dia Dok, dia merhatiin aku berarti aku yang bikin dia jangan sampai darah tinggi juga. Astagfirullahaladzim, Nazim. Wah ini menarik banget nih Dok. Maksud aku kita tadi udah bahas yang akhirnya Dok Chai itu sampai banyak belajar nggak dari ilmu medis, dari secara agama, dari China juga, pokoknya herbal juga, memutuskan nih akhirnya ngambil di satu posisi. Gue mau di sini aja deh. Itu kenapa tuh Dok? kepepet kali ya. Pasti kan ada sebab kan. Mau di tradisional aja nih gitu. Maksudnya kan? berawal dari misalkan ada satu pasien yang Dok Chai obatin gitu, berobat ke Dok Chai terus akhirnya kayaknya memang gue di sini nih jalannya, kan pasti kan kita pernah muter kemana-mana sampai akhirnya ini titiknya nih, gue seneng banget nih gue bisa nyembuhin orang. Ada nggak tuh titik di satu titik yang akhirnya Dok Chai merasa bahwa ini memang gue istilahnya diciptakan sama Allah nih untuk ini gitu loh. Jadi ada satu cerita sebetulnya yang menjadikan momentum dalam hidup saya. Pada saat itu saya pernah didatangi seorang kawan yang kebetulan beliau ustadz. Dia juga ahli pengobatan tibum nabawi. Dia mengatakan, Dokter
percaya Islam, Muslim, ya Muslim lah insya Allah. Masya Allah. Iya kan? Tahu hukum halal dan haram, dia langsung berpikir nih mau kemana nih arah bicaranya. Agak deg-degan juga ditanya gitu kan. Ternyata benar dugaan saya, pertanyaannya itu mempertanyakan apakah dokter yakin obat yang diresepkan itu halal. Maksudnya gimana ya? Karena saya nggak pernah berpikir sampai ke situ sebetulnya. Dia kasihlah masukan kepada saya. Dan ternyata dia mengatakan, gimana kalau nanti dokter ngeresepin obat haram yang ternyata yang diminum itu memang haram, ya kan? Lalu gimana nih gitu? Ya sebetulnya sih segala sesuatu yang sifatnya subhat, ragu-ragu, ya harus ditinggalkan. Ini sebetulnya cerita secara subjektif, saya nggak mau lebih dalam membahas mengenai hukum dan halal dalam berobat karena banyak kontroversi di situ. Tapi yang jelas dari diri saya sendiri secara pribadi pada saat itu terjadi muncullah keraguan-raguan. Gitu. Itu satu yang pertama. Yang kedua, ya tadi saya bilang kepepet. Karena pada saat itu saya bukan nggak mampu, tapi belum mampu untuk mengambil spesialis seperti teman-teman lain. Karena memang biaya yang sangat besar sekali. Kalau kita tahulah dulunya sih pengennya jadi dokter bedah gitu, ya kan. Tapi belum apa-apa udah ditanyain, you punya tabungan berapa M? Pada saat itu loh tahun 2000, wah ciut juga nih. Karena jadi dokter tuh mahal banget. Iya. Pada akhirnya saya memutuskan untuk belajar pengobatan tradisional. Kita belajar pengobatan tradisional mulai dari pengobatan tibum nabawi. Dapat kesempatan banyak belajar, ya walaupun semuanya sifatnya informal terus terang aja. Terus juga dapat kesempatan belajar sampai ke Cina. Tapi yang membuat saya pada akhirnya memutuskan bukan menjadi pengobatan tradisional, kenapa kok sih lebih ke holistic integrated medicine? Ya tadi karena saya melihat bahwa kalau kita di Indonesia memakai obat tradisional, kita pasti akan banyak berbenturan dengan medis. Ibarat kata, mohon maaf ya, bukannya saya menjelekkan tradisional, tapi ibarat kata dalam tanda kutip kok jadi mundur gitu loh. Ya. Sehingga saya berpikir, ini kayaknya butuh deh teknologi. Dan teknologi itu hanya kita dapatkan di pengobatan holistik. Seperti itu, yang menggabungkan kedua metode tersebut yang dilengkapi dengan teknologi. Itu contohnya apa sih, Dok? Contohnya gini, holistik. Ya, contohnya kan kalau pengobatan tradisional meriksa pasien ya hanya dengan telapak tangan, lidah, mata. Dulu saya juga pelajari tuh. Ya, deteksi penyakit lewat mata, ya iridologi namanya, lalu lewat lidah, lewat nadi, lewat telapak tangan, itu semua sifatnya tradisional. Ya, terus kita juga belajar ilmu herbal, ya, simplicia, bagaimana cara ngeracik herbal. Tapi kembali lagi terjadi keraguan. Kita nih pengen maju loh. Saya tuh pengen maju. Di luar sana pasti ini ada hal yang banyak harus kita pelajari. Ternyata benar. Pengobatan herbal di sana jauh lebih maju. Di Cina, di Jepang, di Korea, bahkan di negara asal medis ini ada, mereka sudah back to the nature yang didukung dengan teknologi. Sebagai contohnya gini, Mas Moni. Dulu saya pernah didatangi seorang distributor obat herbal dari Kanada. Ya, pada saat itu saya mau diajak gabung di perusahaan itu, mau jadi konsultan perusahaan itu. Dia membawa satu produk herbal yang fungsinya untuk cancer, untuk pengobatan penyakit kanker. Hasil risetnya panjang, uji klinisnya ada, jurnalnya sudah banyak di Eropa. Karena penelitiannya sudah 16 tahun. Ya kan? Lalu saya tanya isinya apa, kok hebat banget nih obatnya sampai bisa menyembuhkan penyakit kanker stadium 4. Dengan tingkat keberhasilan 60-70%, stadium 4 loh. Itu udah luar biasa loh. Stadium 3 itu lebih tinggi lagi keberhasilan. Lalu saya tanya isinya apa? Isinya sederhana, hanya kayu manis sama green tea. Kayu manis dan teh hijau. Lalu saya berpikir, kira-kira kalau Mas Sony pada saat itu jadi saya, apa yang dalam pikirannya? Kok bisa cuma kayu manis sama teh hijau? Kalau gitu gua buat sendiri dong. Next on Sunfy Family. Kalau boleh sebut harga bisa di atas 5 juta.
Oh iya. Tapi kalau nilai 5 juta kembali lagi murah dong kalau bisa nyembuhin penyakit kayak Masya Allah sahabat Sonfai, ilmunya banyak banget ya. Kita akan lanjutkan di episode selanjutnya. Masih banyak nih ilmu-ilmu yang dari Dr. Cahyo untuk di-share ke sahabat Sonfai dimanapun berada. Jadi jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa nyalain loncengnya ya. Dadah sahabat Sonfai. Gemes, gemes, Masya Allah.